Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isna Nisfulaili dengan NIM D1C122038. Saya berasal dari kelas R002. Saya akan mempresentasikan hasil dari ujian saya dan mata kuliah Teknologi Pengolahan Tanaman Palma dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yernisa STP MSI. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu dari segi ketersediaan dan komposisi penyusun dan teknologi prosesnya, komoditi pinang, nipah, dan jernang, serta pangsa pasarnya, apakah komoditi pinang, nipah, dan jernang dapat berkontribusi di bidang pangan maupun non-pangan? Jelaskan secara detail dan lengkapi dengan contoh. Baik, pinang, nipah, dan jernang memiliki potensi besar untuk berkontribusi di bidang pangan dan non-pangan. Namun, pengembangan industri berbagai dari basis ketiga komoditi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya-upaya beberapa seperti berikut. Yang pertama yaitu pengembangan teknologi, yang kedua itu peningkatan kualitas produk, yang ketiga itu promosi dan pemasaran. Selanjutnya itu ada pinang. Pinang atau Areca catechu adalah tanaman palma yang buahnya telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat di banyak negara, terutama di Asia Tenggara. Buah pinang sering dikunyah bersama sirih, kapur, dan tembakau. Namun, di balik penggunaannya yang tradisional, pinang menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Tahapan pengolahan pinang itu di rangkum dari menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada pemanenan, yang kedua itu ada pemisahan biji, yang ketiga pencucian, yang keempat pengeringan, yang kelima penggilingan, dan yang terakhir ada yang keenam yaitu pengekstrasian. Dari segi pangsa pasar pinang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pasar tradisional. Pinang buah yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat di banyak negara, terutama di Asia Tenggara, memiliki pangsa pasar tradisional yang sangat kuat. Penggunaan pinang biasanya dikunyah bersama sirih, kapur, dan tembakau. Telah menjadi sebuah tradisi turun-menurun yang syarat dengan makna sosial dan budaya. Yang kedua yaitu pasar modern. A yaitu industri farmasi. Ekstrak pinang mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki potensi sebagai bahan baku obat-obatan. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan analgesik. Kemudian itu pasar modern yang kedua yaitu dari segi industri kosmetik. Ekstrak pinang digunakan sebagai bahan alami dalam produk kosmetik seperti sabun, shampoo, dan krim perawatan kulit. Selanjutnya yaitu kontribusi pinang di bidang pangan dan non-pangan. Yang pertama yaitu dari pangan ada sebagai bahan baku makanan. Ekstrak pinang dapat memberikan warna merah alami pada makanan dan minuman sebagai pewarna alami. Selain itu, pinang juga digunakan sebagai produk olahan yang dapat memberikan rasa unik pada makanan. Senyawa aktif dalam pinang seperti antioksidan dapat digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Yang kedua dari non-pangan yaitu sebagai industri farmasi. Ekstrak pinang mengandung berbagai jenis senyawa bioaktif yang memiliki potensi sebagai bahan baku obat-obatan. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan analgesik. Berikutnya ada nipah. Nipah atau Nipah fruticans adalah jenis palem yang tumbuh di kawasan pesisir, terutama di hutan mangrove. Tanaman ini memiliki banyak potensi ekonomi karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan.
Beberapa teknologi yang dapat diterapkan dalam pengolahan nipah, yang pertama yaitu pengolahan nira nipah. Pertama yaitu dari pengolahan nira nipah ada ekstraksi nira, yang kedua pemurnian, yang ketiga fermentasi, dan yang keempat pembuatan gula. Selanjutnya yaitu pengolahan buah nipah. Pengolahan buah nipah dapat menghasilkan beberapa produk, yaitu yang pertama manisan, selai, dan minyak. Berikut adalah pangsa pasar nipah. Yang pertama yaitu pasar tradisionalnya. Penggunaan nipah dalam kehidupan sehari-hari telah membentuk sebuah pangsa pasar tradisional yang unik. Beberapa produk penggunaan nipah dalam kehidupan sehari-hari yaitu atap, anyaman, bahan bangunan, makanan, dan minuman. Kemudian yang kedua yaitu pasar modern. Dengan potensi pasar yang besar, nipah tidak hanya sebatas bahan untuk kerajinan tangan atau atap rumah, tetapi juga menjadi komoditas yang menarik bagi berbagai industri. Selain dijadikan gula tradisional, nipah dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti sirup, cuka, atau bahkan dijadikan bahan dasar minuman fermentasi modern. Ekstrak nipah juga kaya akan antioksidan dan nutrisi yang bermanfaat bagi kulit. Ekstrak ini dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan sabun, lotion, dan produk perawatan kulit lainnya. Kemudian yaitu kontribusi nipah di bidang pangan dan non-pangan. Yang pertama yaitu dari pangan sebagai bahan baku makanan. Yang pertama dari nipah itu dapat dijadikan sebagai produk gula nipah, cuka nipah, dan serta minuman fermentasi. Yang kedua itu dari buah nipahnya dapat dijadikan sebagai produk manisan, selai, dan tepung. Yang kedua dari produk non-pangannya sebagai bahan bangunan dan produknya yaitu ada atap, dinding, lantai, pup, dan kertas. Kemudian ini ada dari jernang. Jernang adalah sejenis resin yang dihasilkan dari beberapa spesies rotan dari genus Daemonoropes. Resin berwarna merah ini telah sejak lama diperdagangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan pewarna, dupa, dan bahan obat tradisional, terutama dihasilkan dari Sumatera dan Kalimantan. Secara tradisional, proses produksi jernang cukup sederhana. Buah rotan jernang yang matang dipukul-pukul untuk mengeluarkan resinnya, kemudian dikeringkan dan dibersihkan. Kemudian ini ada dari pangsa pasar jernang, ada dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Dari yang pertama yaitu pasar tradisional, resin yang dihasilkan dari buah rotan ini memiliki nilai estetika dan fungsional yang tinggi, sehingga menjadikannya bagian tak terpisahkan dari berbagai budaya di dunia. Contohnya sebagai obat tradisional dan pewarna alami. Yang kedua yaitu ada pasar modern. Jernang memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar modern. Kandungan senyawa aktif di dalamnya seperti flavonoid dan triterpenoid membuatnya menarik bagi berbagai industri. Di antaranya industri kosmetik, industri farmasi, serta industri makanan. Dari segi kontribusi nipah di bidang pangan dan non-pangan, yang pertama dari yang pangan, jernang dengan warna merah darahnya yang khas tidak hanya dikenal sebagai bahan pewarna alami dan obat tradisional, tetapi juga memiliki potensi besar dalam dunia kuliner. Kandungan senyawa aktif di dalamnya memberikan cita rasa unik dan warna alami yang menarik bagi berbagai produk pangan, seperti dari produk sirup, jus, kue, dan sebagai pemanis alami. Yang kedua yaitu ada non-pangan, jernang yang telah lama dikenal sebagai bahan pewarna alami dalam berbagai produk. Contohnya sebagai pewarna alami, obat-obatan tradisional, kerajinan tangan, serta bahan bangunan. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada lebih dan kurangnya dari presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.